Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Penerbit BRIN. Perkenalkan, saya Anton Surahmat yang akan memandu acara podcast kali ini. Kawan BRIN sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu karya audiovisual berjudul Pemandu yang lolos seleksi program akuisisi pengetahuan lokal BRIN. Sebelumnya, bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu, program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan BRIN dan penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2000. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya buku dan audio visual. Kawan BRIN sekalian, kali ini tentunya saya tidak sendirian, karena saya akan berbincang-bincang dengan produser dari film Pemandu yang tentunya merupakan narasumber kita di podcast kali ini, yaitu Bapak Azhari. Mari kawan BRIN langsung kita panggil saja Pak Azhari. Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo, selamat pagi Pak Azhari. Perkenalkan, saya Anton Surahmat yang akan memandu podcast kali ini. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Ini baru pulang syuting nih tadi malam. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Pak. Kami dari penerbit BRIN mengucapkan terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktu dan bisa hadir dalam acara podcast kali ini. Sebelum saya jelaskan secara singkat profil Bapak, mungkin Bapak ingin menyapa langsung para kawan BRIN yang saat ini sedang menyaksikan episode kita kali ini. Silakan Pak. Ya, selamat pagi semua kawan-kawan BRIN ya. Terima kasih banyak sudah memilih karya saya di program akuisisi pengetahuan lokal ya. Dan saya juga berterima kasih film saya atau dalam konteks hari ini saya dijadikan salah satu narsum di podcast BRIN. Terima kasih banyak. Sama-sama Bapak Azhari. Bapak Azhari ini kawan BRIN merupakan lulusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2007. Ia mulai bergelut di dunia film dokumenter dan kemudian menjadi sutradara film dokumenter terbaik rekomendasi juri Eagle Awards Metro TV pada tahun 2011. Pak Azhari juga pernah memproduksi film dokumenter pendek perusahaan PT Brau Call bersama Eagle Institute. Pada tahun 2013, dirinya mendirikan Aceh Documentary dan mengembangkan lembaga penelitian terkait perfilman serta media audiovisual. Lembaga ini masih berjalan sampai sekarang. Selanjutnya, pada tahun 2015, Pak Azhari juga mendirikan Aceh Film Festival, sekaligus pernah menjabat sebagai direktur festival dan sekarang mengelola program Gampong Film dengan melakukan pemutaran film-film dokumenter atau fiksi di 10 gampong di Aceh dalam kurun waktu setahun sekali. Saat ini Pak Zari juga aktif dalam dunia dokumentaris, baik dalam produksi maupun pemberian materi tentang jurnalistik dan film dokumenter. Beliau juga aktif sebagai Sekretaris Asosiasi Dokumentaris Nusantara ADN Korda Aceh. Hingga saat ini Pak Zari sudah memproduksi lebih dari 60 film dokumenter dan 20 film fiksi. Sangat luar biasa, menginspirasi sekali bagi kita semua kawan BRIN ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja memulai diskusi kita pada episode kali ini bersama Pak Zari mengenai film Pemandu. Ya, Pak Zari, mungkin sebelum kita mulai berbincang-bincang mengenai karya Bapak, film Pemandu ini, boleh tahu nggak sih, apa sih alasan Bapak dulu ketika awal mula memulai karir di dalam dunia produksi film, apalagi kalau sekilas tadi kita lihat latar belakang Bapak sejatinya adalah ilmu pemerintahan, Pak ya? Nah, latar belakang kenapa saya di film dulu, karena saya kuliah di Malang ya. Kuliah di Malang, terus banyak juga kawan-kawan dari beragam daerah ya. Saya tinggal dengan komunitas sangat Indonesia. Ada Papua, ada Bali, ada Kalimantan. Dan kemudian rata-rata kawan di sana itu dari komunikasi. Komunikasi, produksi film. Dan saya juga 2007 itu pertama kali produksi film itu dengan kawan-kawan anak-anak Aceh yang ada di Malang sebenarnya. Dan 2010
ada kawan juga adik letting ya yang dari Aceh jurusan komunikasi, terus ada dosennya yang pingin ayo buat film di Aceh katanya, terus saya yang buat cerita waktu itu dan sebagai manajer lokasi juga ya, produksi film dokumenter itu pertama di 2010 itu menjemput ilmu dalam sarang peluru ya, cerita bagaimana pendidikan Aceh di masa konflik. Dan kemudian 2011 saya buat riset tentang garam ya, masyarakat petani garam, kenapa garam mereka itu nggak laku. Itu ngomongin isu lingkungan dan garam juga. Dan setelah itu saya mulai, setelah dari Eagle 2011 itu saya mulai tertarik, sangat asik ya bagi saya buat film dokumenter. Dan kemudian ya pasca dari situ ya karya-karya saya terus selanjutnya adalah film dokumenter, plus 1 menit tentang pendidikan di Pulau Aceh. Ada satu guru, dia ngajar semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, dan itu sekolah negeri, nggak ada guru negeri sama sekali. Udah, jadi kemudian saya berpikir bahwa film dokumenter ini adalah sebagai media refleksi ya bagi kehidupan kita sehari-hari, dan kemudian kita tonton dan kita tata di mana yang kurang. Bukan, saya jarang sekali memang buat film yang kemudian nyudurin pemerintah, nggak ke situ. Tapi film ini adalah sebuah refleksi, saya rekam, saya buat filmnya, kemudian saya ajak misalnya dinas pendidikan nih, nonton nih. Ini kayak ada yang salah deh di kehidupan kita. Nonton, diskusi, kemudian ya pemerintah apa yang bisa disikapi dengan kebijakannya. Ya alhamdulillah misalnya kayak di Pulau Aceh, pemerintah turun, ya mencoba membenah kembali apa yang kurang. Begitu juga dengan film garam ya, garam Kota Asin lagi waktu itu, walaupun pada akhirnya sayang juga ya, garam masyarakat di sana memang hilang total sampai sekarang. Karena problemnya kan sangat kompleks ya, udah problem ya, impor garam itu sangat kencang. Ya mungkin dari situ ya, dan sampai sekarang juga karena 2013 itu kami berpikir bahwa kayaknya nggak sanggup deh. Kami percaya bahwa film ini bukan dewa ya yang bisa merubah apapun, tapi dia medium untuk kita refleksi di dalam kehidupan sehari-hari. Dan 2013 kita diriin Aceh Dokumentari, dan alhamdulillah memang banyak kemudian anak-anak Aceh yang tertarik buat film, kita didik, mereka apa pengalaman yang kami miliki ya dalam proses perjalanan membuat film itu. Dan banyak isu-isu kebudayaan, pendidikan, dan terutama itu hampir tiap tahun isu-isu lingkungan itu terus ada di cerita anak-anak Aceh ini. Dan isu besar sebenarnya kita ngomongin isu-isu lingkungannya. Mungkin itu ya alasan kenapa latar belakang saya terjun ke dokumenter. Sederhana sih, saya pengen ya apa ya, waktu itu masih jadi mahasiswa lah ya pingin buat karya, pingin apa yang saya bisa kasih, sesederhana itu sebenarnya. Wah, dari awal mulanya sekedar diajak teman, kemudian sampai benar-benar terjerumus dan jatuh cinta di dunia film dokumenter, Pak, ya, luar biasa. Kak, kita masuk ke film karya Bapak. Bisa diceritakan kepada kami sih bagaimana awalnya timbul ide ingin membuat film pemandu ini, dan bisa diceritakan juga ceritanya tentang apa di film ini, karena tadi Bapak bilang juga segala sesuatunya biasanya merupakan refleksi dari apa yang dilihat. Nah, ini awal mulanya sebenarnya ide cerita ini, saya waktu itu mau karena ada kawan yang ngusulin, kamu ikut dong nih, ada program dari Wisat Lestari ya, merekam Indonesia waktu itu, suruh submit karena fokusnya mereka di hutan Aceh lah. Nah, tapi waktu itu sebenarnya bukan pemandu yang mau saya submit, itu tentang peger kebun. Ada sebuah tradisi ketahanan pangan di masyarakat suku Gayo di Aceh Tengah itu. Tapi karena waktu dan riset saya tidak menemukan tokoh-tokoh yang kuat, karakter yang kuat. Tokoh-tokoh adat di peger kebun, karena ini ngomongin tradisi ya, bagaimana mereka bertahan dan di tengah gempuran, misalnya kopinya harganya murah. Kalau dulu itu mereka antisipasinya ya lewat ini, tanaman pangan itu tadi, nanam singkong segala macam. Dan kemudian saya mulailah dalami, karena isu loser itu kan juga di Aceh Tengah. Nah kemudian baru saya coba dalami di
riset itu waktu itu hampir 2 bulan. Ini ngomongin pemandu ya. Waktu itu saya lebih, kemudian saya alihin kayaknya loser nih ada sesuatu yang problem yang selalu dibicarain orang. Kasihan masyarakat di sana yang selalu tertuduh menebang hutan, membunuh binatang segala macam. Saya rasa pasti ada sisi-sisi karena alam itu milik mereka dan mereka tinggal di sana. Gitu. Saya ingin kasih tahu ke masyarakat luar bahwa masyarakat di sana juga sedang memikirkan bagaimana mereka bertahan di tengah ya ekonomi mereka yang sangat terjepit. Terus sisi-sisi, satu sisi memang ada satu karakter di film saya itu saya ngikutin namanya Mr. Jali. Informasi terakhir beliau ini lagi stroke ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Nah, saya ngikutin Mr. Jali ini sangat unik bagi saya karakter dia ini. Dia itu seorang pemandu, dia nggak paham ya tentang pemandu segala macam, nggak paham, tapi dia mampu mengubah mindset masyarakat. Misalnya yang dari dulu berburu burung, bagi dia disuruh foto aja dia kasih uang. Karena loser ini kita akan dapat bisa hidup adalah dengan mendatangkan orang ke sini wisatawan. Nah, konsep itu yang dia bawa sebenarnya. Dan loser itu bagi masyarakat di sana ya kehidupan mereka ya. Kalau ngomongin loser itu adalah ngomongin masyarakat Gayo Luwes. Karena masyarakat di pedalaman Gayo itu kan ada 3, ada Bener Meriah, ada Takengon, dan ada Gayo Luwes. Nah, Gayo Luwes ini di pedalaman lagi, dia di kaki loser. Nah, itu kemudian buatlah film itu, saya turun ke sana setelah riset 1,5 bulan. Banyak sih yang saya dapatkan pengetahuan. Saya jujur sendiri karena saya tinggal di daerah antara tengah-tengah ya, pesisir sama pegunungan. Jadi pengetahuan saya tentang gunung pun sangat berbeda. Saya juga punya gunung waktu kecil dan punya laut juga karena orang tua dari ibu saya itu orang pesisir, bapak saya orang di pegunungan. Ada 2 pengetahuan, dan gunung bagi orang tua saya itu adalah ya akan memberikan kehidupan dan nggak mungkin bakalan merusak hutan. Tapi perubahan ya banyak pendatang yang datang, kebutuhan ekonomi yang cukup tinggi, terus di hire, disuruh nebang dan segala macam. Nah, kalau masyarakat sendiri itu nggak mungkin. Ya mungkin itu Mas latar belakang ide itu. Dan Menarik kalau ya. film gimana Mas? Ya, silakan Kak. Ya, kalau di ide cerita film ini sebenarnya cerita tentang sekelompok masyarakat pemandu ya, yang mencoba menjaga hutan mereka nih dari para penebang. Memang ada penebang tapi bukan di perkampungan mereka nih, jangan sampai datang ke tempat mereka. Karena mereka percaya bahwa batang-batang pohon yang ada di sana yang sudah ratusan tahun itu menyimpan ratusan mililiter air. Nah, kalau ini ditebang bagi mereka, efek sampingnya adalah ke mereka sendiri, air. Karena di daerah pedalaman ini kan kalau loser ini hilang, ini airnya itu akan problem besar. Itu yang sangat mereka jaga ekosistem. Dan kemudian mereka memilih jalur ekowisata ini. Ya mereka bagaimana untuk bisa bertahan ya? Mereka ngajak turis-turis untuk datang ke sana. Karena loser ini kan 70% itu berada di wilayah Provinsi Aceh, 30% di Sumut. Dan banyak problem-problem yang mereka hadapi di film ini, cerita bagaimana mereka harus menguruskan izin, karena ini harus ke BTNGL kan, izin masuk ke loser. Akhirnya Mr. Jali ya, mungkin orang BTNGL pada akhirnya juga memberi bagaimana memudahkan turis datang ke wilayah itu, buka cabang mereka sampai tanahnya dihibah sama Mr. Jali. Ya, itu film saya melihat itu sebuah film sisi lain yang masyarakat yang sering dituduh sebagai penebang, tapi pada kenyataan masyarakat di sekitar wilayah tertentu itu tidak akan pernah bisa menebang hutan karena mereka butuh hutan. Menarik sekali Pak. Secara teknis, lokasi pengambilan film pemandu ini kan terbilang cukup beragam Pak ya. Ada di luar ruangan, ada di rumah, wilayah rumah, tempat tinggal, tapi juga banyak sekali lokasinya itu di tengah hutan. Nah, proses produksinya seperti apa Pak? Dan kendala-kendala yang Pak Azhar serta tim temui di lapangan itu seperti apa? Bisa juga mungkin share kami tips-tipsnya ketika melakukan syuting di luar ruangan seperti itu.
Nah, pengalaman kami syuting di Loser itu, yang pertama cuaca di sana itu dingin ya, berbeda dengan kawasan Aceh lainnya. Bagi saya Hmm. memang dinginnya minta ampun, agak dingin, apalagi di kawasan Loser itu cukup dingin. Saya waktu itu karena lupa bawa jaket, mungkin tipnya itu harus bawa baju jaket ya, terutama jaket yang panas. Dan syuting di Loser, karena saya tidak asing ya dengan hutan, juga kameramen saya yang saya ajak itu adalah memang khusus, dia sering jadi kameramen di dokumenter lingkungan. Saya memang dari awal udah Nah, ngeset memang, saya butuh kameramen yang menguasain, terutama ini yang bisa ngambil gambar di hutan. Karena kawasan-kawasan di hutan ini kan kita ada hal-hal yang sangat di luar rasional yang harus kita jaga. Terutama si subjek kami ini juga, bagi orang-orang kota nih menganggap bahwa dia agak berdongeng, tapi bagi saya bukan dongeng, dia sangat percaya pada alam supranatural ya. Dia percaya natural. Dan kemudian kami juga misalnya mau cari siamang itu juga sulit. Pada hari pertama cukup sulit. Terus hari kedua dan ketiga dia ngajar. Terus juga kebetulan ada bulek satu di sana. Saya coba dekatin si bulek itu jadi satu karakter pendukung. Karena saya lewat Mister Jali ini ya. Pada awalnya si bulek ini nggak mau. Terus akhirnya si Mister Jali cerita, saya juga jelaskan latar belakang saya si bule ini, akhirnya sangat dekat, kami sampai tukar-tukar footage ya. Dia kasih footage pengalaman dia, karena waktu itu si Bulek itu dia lagi penelitian tentang suara siamang ya, mulai dari pagi malam tuh ngapain, bagaimana bentuk suaranya. Dan kendala lain mungkin agak teknis ya, terutama kami di hutan ini nggak ada listrik ya, jadi stok baterai terutama itu nggak bertahan lama. Kami hanya mampu bertahan 2 hari, turun lagi ngecas, baru besok naik lagi. Itu kendala yang sangat problem, karena peralatan yang kami miliki memang tidak mumpuni untuk bertahan cukup lama di hutan. Terutama kami lupa bawa power bank. Kami berpikir agak dekat lah ya, syuting sampai sore bisa pulang, ternyata enggak. Itu sih Mas. Dan tipnya ya, saya rasa memang di dokumenter ini memang di riset ya. Nyawanya, ruhnya di riset. Kalau di riset nggak kuat, memang akan mengalami problem yang cukup banyak kita di lapangan. Kadang-kadang kami udah ngeriset clear, ya, cuma kembali lagi ke konteks finance ya, kekuatan kita butuh alat-alat ini, ada uang kadang nggak ada alat ini di Aceh. Ya udah kita sesuaiin aja, cuma ya harus ekstra. Tapi alhamdulillah ya secara fisik aman-aman aja. Mungkin alam-alam di sana, air-air di sana cukup segar juga untuk diminum. Oke Mas, itu mungkin ya tipnya. Saya rasa para pembuat film sangat tahu ya apa yang harus dilakukan. dari pelbagai tantangan yang dihadapi selama syuting, pembuatan film pemandu ini akhirnya berhasil juga menjadi sebuah karya yang bisa dinikmati banyak orang. Amin. Um, setelah sekarang rilis, apa yang Pak Azhari harapkan dari masyarakat yang menonton karya Bapak ini? Saya mengharapkan ini masyarakat di luar ya. Saya sebenarnya buat film ini bukan masyarakat di kaki Loser sebenarnya, tapi masyarakat di luar sana yang melihat Loser sebagai paru-paru dunia, kaya dan segala macam. Bahwa masyarakat di sekitar kaki Loser itu nggak kaya. Nggak kaya mereka. Artinya kita harus melindungi bukan hanya Losernya, tapi masyarakat adat itu harus kita lindungi, dan Loser itu akan terlindungi. Dan bagaimana kita melindungi ya, salah satunya ya lewat apa yang dilakukan oleh Mr. Jali dan kawan-kawannya. Nah, kalau tidak, sederhana, mereka juga butuh bertahan hidup. Apapun bisa terjadi karena perubahan-perubahan sosial, kebudayaan, ekonomi itu. Banyak juga yang dialami oleh Mr. Jali. Dia sempat nemuin para penebang karena cara pendekatan yang dilakukan dia cukup bagus. Sebenarnya para penebang itu mendengar. Dan saya takut adalah ketika dia tiada, Loser itu apakah bisa terjamin? Karena salah satu bahayanya di Mr. Jali adalah ketergantungan pada dia. Nah, ketika dia tidak ada lagi, mudah-mudahan dia sehat terus ya.
Ketika dia tidak ada lagi, ini pasti akan terjadi perubahan. Nah, itu yang saya bilang tadi, masyarakat adatnya. Karena ya cukup banyak juga bantuan-bantuan melimpah untuk loser, tapi masyarakat ini juga harus dilindungi. Ya, harus dilindungi bagaimana mereka bisa survive dan terus bertahan untuk menjaga loser. Karena loser sekarang kan salah satu paru-paru dunia ya, dan saya rasa hutannya juga belum parah ini, nggak separah yang ada di Kalimantan atau di daerah lain yang ada di Indonesia. Sumatera saya rasa masih lumayan bagus lah losernya. Mungkin itu Mas. Pak Zahri mungkin menyadari bahwa pada 11 Desember 2024 nanti akan bertepatan dengan Hari Gunung Internasional. Nah, bagaimana Pak Zahri memaknai hal tersebut dan harapan Bapak terkait Hari Gunung Internasional ini? Nah, Hari Hutan Internasional itu saya rasa perlu ya, karena tanpa hutan kita kayak nggak bisa. Belakangan aja di Aceh ini, Mas, kemarin itu di 3 hari yang lalu, itu panasnya itu sampai 30 derajat. Dan itu jarang, dan saya nggak pernah ngerasain, itu baru kemarin. Baru kemarin ngerasain panas, kayaknya pemecah rekor deh kemarin. Artinya panasnya itu luar biasa. Dan itu problemnya juga cukup banyak. Salah satunya memang kami juga kemarin baru buat aja film tentang penebangan liar. Dan ya salah satunya memang problem terbesar itu banyak pohon sekarang yang sudah ditebang di hutan memang. Dan itu kompleks ya. Kayak kita kayaknya perlu berbenah diri, nggak ada jalan lain ya. Maksudnya jangan juga semua diserahin kepada pemerintah ya. Ya semua masyarakat harus sadar itu. Kalau enggak, ya nggak tahu lagi. Kalau kami candain, kami sama kawan-kawan sederhana ya, masyarakat Indonesia ini apa ya istilahnya itu harus, kalau bahasa agama itu harus tobat nasuha gitu. Kita harus merefleksi secara total nih, ada yang salah di kehidupan kita, cara kita bernegara, cara kita menjadi warga negara, cara kita melihat pemimpin kita. Oke, kita bisa salahin pemimpin kita, tapi pemimpin kita juga apa ya, juga harus bagaimana menata kita, masyarakat kita yang ya yang awam, yang nggak paham sama sekali tentang bernegara ini. Jangan elit-elit aja yang paham itu. Dan masyarakat dunia juga jangan melihat kita itu adalah sebuah komoditi ya. Saya melihat orang-orang asing itu melihat sebuah kita ini sebuah komoditi pasar ya. Bagi ilmuwan juga seperti itu. Saya banyak lihat peneliti-peneliti lingkungan di sini, kita dijadikan komoditi memang. Wow, luar biasa di sini mereka bawa hasil ke sana. Tapi ya ilmuwan-ilmuwan kita di sini sebenarnya itu bisa memanfaatkan hutan kita cukup kaya tuh Mas. Nah, sampai saya berpikir, kok orang asing semua yang coba memahami hutan loser itu. Malah ini banyak generasi yang sekarang, jujur ya, saya aja itu nemuin jenis-jenis binatang aja itu nggak tahu namanya. Itu cukup banyak sekarang jenis-jenis binatang aja, pohon-pohon yang ada di hutan itu banyak yang tidak paham. Ya, ilmuwan, akademisi di bidang kehutanan sebenarnya ini harus jangan sibuk di ruang-ruang kampus ya, tapi harus turun juga ke lapangan. Makanya sangat cocok kemarin muncul isu apa itu ya, isu akademik apa namanya, kita berada di ranking kedua ya di bidang akademik ya. Oh alam ya, mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Saya rasa butuh banyak ilmuwan dalam konteks ini karena banyak pengetahuan lokal ya yang ada di masyarakat. Karena yang paling pintar sebenarnya masyarakatnya. Karena mereka yang menjalani hidup itu hutan, mereka hidup ratusan tahun, dan kemudian yang merusak mereka ya kita-kita ini yang punya banyak pengetahuan dan kita tidak mencoba menghargai. Nggak usah jauh-jauh Mas, lingkungan yang ada di kawasan di Aceh ini banyak dulu ikan-ikan yang hidup di sungai, sekarang udah nggak ada lagi. Karena konsep irigasi yang dibangun itu adalah semuanya ditutup, diplaster semua di sungainya. Jadi banyak ikan-ikan yang habitatnya udah punah. Nah, belum lagi termasuk burung, rangkong itu adalah salah satu jenis binatang yang cukup langka.
murai di Aceh juga cukup langka. Dulu waktu saya kecil tuh sering dibawa sama orang tua ke hutan tuh kayak cukup banyak deh. Tapi ketika dibicarain sekarang saya nggak percaya antara percaya dan tidak. Soalnya saya pernah melihat itu dan ternyata benar, memang udah nggak ada lagi. Banyak ikan-ikan yang sudah punah dan itu tidak sempat ditulis ya. Karena orang dulu nggak punya pengetahuan itu ya. Artinya kan kita lebih maju, punya kampus, banyak akademisi-akademisi, turun aja selangkah ke lapangan dan ilmunya distribusikan dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat, bukan yang bisa dipahami di kalangan menengah ke atas ya. Itu saya rasa karena kaya pengetahuan. Saya pernah buat film juga di Simelu, Pulau Simelu. Masyarakat di sana itu menjaga laut, itu lebih parah lagi dari kompresor. Mereka bukan sekolahan, nggak paham tentang itu karena ilmu-ilmu pengetahuan itu mereka tahu kapan ikan itu harus bertelur sampai mereka buat kesepakatan itu ada istilah mereka di sana itu gosong. Gosong itu tempat lidung ikan bertelur. Jadi masyarakat ada di sana nggak boleh memancing di kawasan itu. Nah, tapi mereka harus berhadapan dengan para illegal fishing yang menggunakan kompresor segala macam. Dan mereka itu kompak sampai sekarang. Mudah-mudahan ya tatanan masyarakat itu masih terjaga dan beberapa daerah pesisir di Aceh ini udah nggak ada lagi konsep-konsep seperti itu, udah banyak yang hilang. Itu saya bilang sangat sayang Aceh pasca tsunami, banyak pengetahuan tuh hilang. Makanya nggak tahu ya dalam konteks lokal Aceh apa yang harus dipahami itu. Kalau sederhana saya kita harus tobat nasuha karena bukan problem di teknis lagi, problem di moral kita mungkin ya, di dalam hati kita untuk menggerakkan itu. Mungkin itu Mas untuk memaknai tanggal 24 ini ya, Hari Hutan Internasional ya. Oke Mas. Banyak hal yang bisa direfleksikan, banyak pelajaran yang bisa direnungkan dari film Pemandu ini juga. Tapi menyambung terkait dengan pengetahuan lokal yang tadi Bapak singgung. Bisa diceritakan Pak, gimana sih awalnya dulu Pak Azhari dan tim mengetahui tentang program akuisisi pengetahuan lokal ini dan kemudian tertarik untuk ikut mengirimkan karya film? Ya, awalnya saya nggak percaya ya Mas. Terus ini sampai kawan bilang, wih ini Brin ada konsep kayak gini, bagus nih. Nggak, maksudnya saya bilang bagus waktu itu, serius nggak nih? Ya udah submit aja. Udah saya berpikir maksudnya ya belum telat ya. Brin udah coba mulai karena satu-satunya lembaga sebenarnya yang mencoba berpikir ke arah situ ya Brin ya atau LIPI ya dulu ya. Coba. Tapi setelah saya ikutin, tapi kan akan banyak kompetisi. Saya juga tidak berapa, alhamdulillah kalau lewat, kalau enggak juga nggak ada masalah yang namanya juga saatnya kan banyak yang harus diprioritaskan. Ya alhamdulillah waktu itu kalau nggak salah saya ada 2 film dipilih tapi dua-duanya tentang isu lingkungan memang. Salah satu kalau nggak salah penyu di Bangkaru, Pulau Banyak. Ini yang kedua tentang pemandu. Ada 2 film ini. Ya, saya awalnya tahu melalui kawan dan kemudian pertama nggak yakin, terus kemudian tapi direspon saya di email, saya dibalas, saya sudah diterima sama panitia ya dan menunggu pengumumannya. Dan saya mulai lihat di YouTube banyak yang pengetahuan daerah lain yang saya nonton di YouTube. Keren-keren, maksudnya Indonesia ini sangat kaya ya. Dan saya rasa program-program ini Mas jangan, ya harapan mungkin ya, harapannya program-program seperti ini jangan di closing. Ya harus lanjut walaupun pemimpin ganti, ini tetap lanjut, sangat bagus. Apalagi sekarang semua udah bisa mengakses ya internet, terutama YouTube nih. Kita bisa lebih banyak tahu tentang ya pengetahuan lokal yang ada di daerah-daerah lain. Nah, itu Mas pengalaman summit di Brin. Ini pertama kali Mas, pertama kali summit. Pertama kali ya berarti. Iya, nanti berarti akan ada yang kedua kalinya. Iya Mas, mudah-mudahan ini ada. Karena setelah summit itu, alhamdulillah kan dapat sedikit bantuan ya. Dan uang itu saya sisipkan lagi ngeriset juga film lain. Jadi yang ngebantu sih sebenarnya kita selaku sineas indie ya, yang otodidak di film ya, dengan akuisisi ini bisa kebantu untuk produksi film selanjutnya. Mudah-mudahan film-film selanjutnya bisa disamit lagi ke Brin. Amin.
Pak Azari, kalau menurut Bapak dampak apa yang Bapak lihat atau rasakan dari program akuisisi pengetahuan lokal ini, Pak? Nah, dampaknya ya, kalau saya pribadi dampaknya dengan akuisisi pengetahuan lokal, saya banyak dapat pengetahuan tentang kebudayaan-kebudayaan yang daerah lain yang ada di Indonesia. Itu satu yang kadang nggak mungkin saya bisa jelajah. Saya bisa tahu keberagaman karena kita nggak menghargai, karena kita nggak paham aja ya. Nggak paham aja kebudayaan yang ada. Dan kadang-kadang kita ngomong, kita publish, wih, yang satu ini problem nih. Nah, hal-hal seperti ini, misalnya kayak di Semelu di sini tuh ada jenis makanan namanya meme. Nah, namanya meme. Kalau salah-salah bagi masyarakat di sana biasa, tapi bagi kita nggak punya pengetahuan jadi problem nih. Kasar dia segala macam. Itu hal yang sepele aja tuh Mas ya. Belum lagi pengetahuan-pengetahuan lain yang ada di Indonesia. Itu yang kedua, ya dampaknya ini ya bagi kita pelaku film ini Mas, terutama ya ini bisa kesinambungan ya, bisa membantu untuk melahirkan karya-karya lain. Mungkin kalau bisa nilainya bisa ditambah Mas. Oke, itu sih Mas kalau dampak. Ya, ya kita sampai ke pertanyaan terakhir, Pak. Tidak terasa ya. Pertanyaan terakhir ini untuk Pak Azari, ada pesan khusus tidak Pak untuk kawan BRIN yang saat ini sedang menyaksikan tayangan kita kali ini dan ingin mengikuti jejak Pak Azari dan tim, yaitu mengirimkan karya-karyanya melalui program akuisisi pengetahuan lokal. Apa ya, pesan khusus kalau dari saya sih, kalau BRIN tetap ya, saya melihat kita mau upload, mau submit akuisisi pengetahuan lokal dan harus benar-benar original ya, karena ini akan dinonton banyak orang. Terus yang kedua secara teknis juga harus dipertimbangkan ya, secara sinematografi dan segala macam, karena juga harus akan ditonton oleh orang banyak. Saya rasa itu jadi pertimbangan BRIN juga lah. Saya nggak tahu karya-karya lain yang udah saya nonton, mungkin di BRIN pertama, kedua, mungkin secara teknis segala macam nggak begitu ya, tapi secara konten sangat luar biasa. Dan belakangan kesini kan juga secara teknis, sinematografi yang segala macam sudah diperhitungkan ya. Mungkin juga karena kita di Indonesia ini cukup luas, saya rasa juga kawan-kawan BRIN bisa memikirkan bahwa akan banyak pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita submit. Artinya mungkin udah disimpan di hard disk ya, daripada file tersimpan di hard disk, menunggu festival. Biasanya Mas, kita di pembuat film ini nunggu festival, jadi filmnya nggak diupload di YouTube. Jadi saya rasa karena kita buat film bukan hanya untuk kita, tapi untuk masyarakat luas, ya ada hikmahnya ya, bisa ditonton oleh masyarakat luas, bisa tahu berbagai macam ya dinamika kebudayaan yang ada di Indonesia. Saya rasa itu ya. Nah, terkait dipilih dan tidak, saya juga tidak begitu paham. Awalnya saya berpikir bahwa ini pasti juga kita harus ada orang dalam. Ternyata saya nggak kenal sama sekali orang BRIN, dan alhamdulillah karya saya dipilih. Saya sempat dengar memang, ini harus ada orang dalam, kalau nggak akan dipilih. Saya tidak punya orang dalam, nggak kenal sama sekali sama orang BRIN, tapi alhamdulillah, ya mungkin bagi orang BRIN pengetahuan ini cukup penting dan sangat urgent. Saya merasa juga, bukan karena film saya dipilih ya, kawan-kawan BRIN, ya memang sangat urgent. Sekarang isu lingkungan cukup urgent, karena itu problem hidup kita. Mungkin itu Mas, pesan khususnya. Terima kasih Pak Azari. Nah, bagi kawan BRIN yang ingin ya Pak Azari dan tim, yaitu film pemandu, bisa langsung mampir ke kanal YouTube BRIN ya. Bisa disaksikan di sana. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara Pak Azari dan kawan BRIN kalian yang menyaksikan. Kepada Pak Azari mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kawan BRIN yang menonton saat ini. Mungkin kawan-kawan BRIN, terima kasih banyak yang telah menonton podcast BRIN. Saya rasa sangat luar biasa. Mungkin khususnya ya buat film Mang Pemandu yang sudah diupload sama YouTube BRIN, mungkin bisa dibagikan ya. Ini jadi setidaknya bisa jadi pengetahuan
buat pribadi kita masing-masing ataupun pengetahuan buat masyarakat lebih luas tentang lingkungan kita yang ada di Indonesia. Mungkin itu Mas. Terima kasih banyak Pak Zari, sekali lagi saya ucapkan, dan terima kasih lagi sudah meluangkan waktunya untuk berbincang, berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada kita semua. Terima kasih, sehat selalu Bapak. Terima kasih. Ya, kawan BRIN sekalian, semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Selain itu, bagi kawan BRIN yang ingin mendapatkan pengalaman menarik untuk berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal BRIN, seperti Pak Zari, dapat mengirimkan karya buku ataupun audio visualnya melalui tautan yang akan diterapkan di bawah nanti. Sekian podcast kali ini, saya Anton Surahmat pamit, undur diri, nantikan terus podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa.